Nah, kita bahas ini ya. Kita bahas eh ini. Kita bahas latihan soal dulu ya. Nah, ini. Yang pertama 14.1 kita akan bahas latihan soal begini ya. Latihan soal tentang apa? Latihan soal tentang apa yang sudah kita bahas kemarin ya, tentang hubungan GGL dengan flux magnet. Nih, ini ya. Oke. Nah, jadi misalkan saja sekarang kita punya suatu rangkaian yang seperti ini ya. Rangkaian ini punya hambatan, gitu ya. Nah, ini gini ya. Nah, terus dalam rangkaian ini kita berikan sebuah konduktor, ini ya, sebuah konduktor di sini, gitu ya. Nih, nanti konduktornya ini bisa bergerak gitu. Nih ya, bisa bergerak ke kanan gitu ya, dengan kecepatan V. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, ini punya hambatan R, gitu ya. Nah, katakanlah kalau dia bergerak, dia awalnya misalnya bergerak dari sini nih. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, dia awalnya bergerak dari sini. Nah, ini bergerak ke kanan sini, gitu ya. Bergerak ke kanan sejauh X, gitu ya. Di mana lebarnya di sini, gitu ya. Lebarnya ini sebesar H, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, katakanlah ya, katakanlah kita punya medan magnet yang arahnya masuk, gitu ya. Nah, medan magnetnya masuk ini, katakanlah, nah, ini ya, masuk bidang. Nah, ini ya B-nya ya. Nah, ini B-nya itu masuk bidang. Tuh. Nah, ini. Tuh, tuh ya. Nah, berarti kita tahu dulu ya. Kita pertama kita ketahui ya. Pertama kecepatannya arahnya ke kanan. Nah, ini ya V, ini V pada arah X. Pastikan nanti kalau kamu boleh lihat buku dan melihat jawaban, kamu lihat dulu, jangan asal nyalin. Ya, medan mananya kemana, V-nya kemana, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian medan mananya masuk, masuk bidang itu ke arah suku minus Z. Tuh ya. Nah, jadi kita sepakati ya arah-arahnya ya. Nah, ini arah-arahnya tuh. Nah, arah X itu ke kanan, Y ke atas, Z itu menuju dirimu. Ya, itu Z positif. Kalau Z negatif masuk. Ya, nah seperti itu. Nah, dari sini coba kita cari dulu. Yang pertama, eh, kita cari tentukan flux magnet, ya, flux magnet, ya, flux magnet yang menembus, ya, yang menembus sistem, ya. Nah, ya, flux magnet itu kan definisinya gini. Nah, flux magnet itu kan, ya, integral medan magnet yang menembus permukaan A, itu ya. Nah, di sini. Jadi ini adalah medan magnet, ini luas ya. Ini kita sebut medan magnet, ya, ini kita sebut dengan luas, ya, luasan. Itu ya. Nah, gitu. Itu ya. Arah luasannya sudah pasti arah yang namanya arah luasan itu arah yang ditembus ini. Ya, kita tuliskan ini minus Z juga, ya. Nah, gini. Biar arahnya sama dengan arah B-nya. Arah B-nya kan minus Z, arah BA-nya itu kan minus Z. Tuh. Nah, berarti ini kalau kita masukkan, ya, integral BDA, nah, dotnya sekarang itu pindah ke vektornya. Nah, ini ya, berarti kan dot di sini, itu kan ini, minus Z sama minus Z. Itu ya, minus Z, dot, itu ya, dot, minus Z. Nah, ini ya.
Jadi dot ini kan satu, gitu ya. Nah, ini bisa kita keluarkan. Nah, DA-nya itu apa? Nah, DA ini perlu perjelas dulu. DA itu luas, iya betul. Tapi luas apa yang dimaksud? Nah, luas yang dimaksud itu adalah luas yang ditembus oleh ini. Iya. Jadi luas yang disapu itu. Jadi dia kan geraknya dari sini, gitu ya. Bergerak dari sini menuju sini kan. Ini ya. Nah, ini bergerak ke sana sejauh X gitu ya. Nah, tuh. Terus ini hanya tetap kan? Hanya tetap ya. Nah, di sini. Nah, kita ambil saja deh ini di Imro. Kita ambil saja elemen piasnya itu. Nah, ini kan X-nya bergerak. Berarti kita harus ambil sampel di sini. Nah, sini ya. Jadi sebesar dx ya. Nah, itu. Nah, ininya sebesar h, gitu ya. Berarti luas pias ini, kalau kamu cek ya, luas pias itu kan ini kan bentuknya persegi panjang. Kalau persegi panjang kan rumusnya panjang dan lebar. Panjangnya h, lebarnya dx. Ya, h dikalikan dx. Nah, berarti ini masukkan saja ini. Berarti ini b, h, integral dx ya. Nah, dia bergerak katakanlah dari x-nya 0 sampai x gitu ya. Nah, itu dari 0 sampai x. Jadi di sini jadinya b x dikalikan h. Ya, gitu. Jadi itu adalah flux magnet yang menembus itu. Jadi flux itu ambil saja positif lah istilahnya. Nah, itu flux magnetnya seperti itu. Ya. Nah, oke. Yang kedua, kita coba bahas ya bagaimana GGL listriknya. Nah, itu ya. GGL listrik. GGL itu kan definisinya gini. Nah, min perubahan flux dibagi perubahan waktu ya. Nah, ini. Tadi masukkan itu. Nah, DDT fluxnya ini tadi kita dapat dari jawaban A ya, yaitu B H dikalikan X. Nah, di sini D per dt ini adalah variabel perubahan terhadap waktu. Nanti kita ambil di sini variabel yang berubah terhadap waktu. B kan tidak berubah, kita ambil tetap dia ya. Ini H belum, X-nya yang berubah ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini B min B dikalikan hanya keluarkan dx dt. Iya, dx dt ini kan perubahan jarak terhadap waktu kan. Nah, itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu sendiri. Di sini min B H dikalikan V. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di rumus SMA itu BLV, L itu panjang ini sama saja lah, gitu ya. Tidak usah terlalu diperhatikan. Yang berikutnya, misalnya kita tentukan arus listriknya, ya, arus listrik. Tuh. Nah, arus listrik itu kan rumusnya apa? Arus listrik itu yaitu tegangan dibagi dengan hambatannya kan, hambatannya kan R. Nah, itu ya. Tuh. Oke. Nah, gitu ya. Berarti dari sini tegangannya itu kan tadi kan min B H dikalikan V. Nah, ini dibagi R. Sudah, ini. Itu arus listriknya. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, yang berikutnya, ini coba ini aja. Yang berikutnya itu ada nanti yang namanya gaya magnet. Gitu ya. Nah, ini. Gaya magnet itu kan rumusnya ini. F, gitu ya. Itu I, integral dl cross B. Nah, ini ya. Nah, ini. I, IDL itu nanti itu menentukan eh, arah arusnya. Nah, itu ya. Pertanyaannya itu arah arusnya itu kemana? Nah, itu coba kita cari dulu. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, coba kamu kerjakan dulu pakai rumus ini. Ya, sambil kamu catat ya. Terus kita kerjakan. Nah, ini. Itu ya. Tuh. Iya. Ya, tentu saja pertanyaan yang eh, apa namanya? Tentu saja pertanyaan yang paling dasar di sini. Itu ya. Itu ya. Nah, di sini ya.
Pertanyaannya itu adalah kemana arah arusnya ini pertanyaannya. Tuh, itu ya. Nah, ini. Nah, kalau kamu menebak ini, kemana arah arusnya, ya kita bisa tahu lah ya. Kita bisa tahu arah arah arus itu berdasarkan arah gaya magnetnya. Tentu saja. Nah, ini ya. Jadi kita bisa tebak dulu sebenarnya dari sini. Yaitu, jadi ya, ini kan ada V cross B ya. Nah, rumusnya gaya magnet itu. Itu I, V cross B. Tadi, V-nya itu kan arahnya ke kanan ya. Nah, ini kan V, ke kanan itu kan sumbu X positif ya. Nah, itu kan sumbu X positif. Kena dengan B, B-nya itu ke arah minus Z. Ya. Artinya di sini bisa kamu tulis minus B dikalikan V, terus X dikroskan dengan Z. Ya. X cross Z itu hasilnya apa? X cross Z itu adalah minus Y ya. Nah, ini ya. Berarti di sini B, V pada arah Y. Jadi sebenarnya di sini kalau kamu cek di sini ya, itu ya. Nah, arah arah muatannya itu ya, ini ini arahnya itu ke arah sumbu Y positif, gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini arahnya ke arah sumbu Y positif, gitu ya. Berarti itu arahnya ke atas, gitu ya. Tuh. Nah, itu arusnya arahnya ke atas, gitu ya. Nah, Hmm, itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kamu masukkan ke sini, berarti nanti ini DL-nya kalau dia ke atas, berarti kan ini arahnya ya. DL itu apa? DL itu elemen panjang ya, gitu ya. Panjangnya itu apa? Panjangnya itu ya panjang H ini tadi, gitu ya. Nah itu H itu arahnya ke atas kan, ya arah sembunyi positif kan. Nah ini ya. Jadi ini kita tidak sebenarnya tidak usah jadikan seperti inilah ya. Jadi langsung saja bisa kamu tulis menjadi ini. Nah, I L cross B. Nah, ini ya. Nih, ini I, L-nya itu kan tadi kan apa tadi? L-nya itu kan H ya, ke arah sembunyi. Nah ini kan ya. Jadi H di sini. Ikutin arah arusnya dia. Lalu yang B-nya itu arahnya itu ke arah minus Z kan, gitu ya. Tapi dari sini L-nya itu H, B-nya itu adalah minus B gini ya. Jadi minus, nah ini B minus gini ya. Terus ini L-nya itu Y cross Z, gitu ya. Y cross Z itu apa? Y cross Z itu adalah sumbu X positif ya. Berarti dari sini minus I H B, nah itu ya ke arah sumbu X positif, gitu ya. Nah, nanti kalau kita misalkan masukkan apa namanya arusnya tadi yang pada rumus K di sini, nah arusnya itu kan tadi masukkan ya, arusnya itu kan sebesar minus B H V dibagi R kan. Nah kalau kita masukkan ini, berarti ini ya, ini minus I H H, I-nya masukkan ya, I-nya itu adalah itu, yaitu minus B H V dibagi R. Jadi rumus I di sini masukkan ke sini di Imron. Nah dikalikan H kalikan B, ya, arah sumbu X. Maka dari sini gaya magnetnya, jadi minus paling minus positif ya. B kalikan B, B kuadrat, H kuadrat T dibagi R ya. Nah, ke arah sumbu X positif. Iya, arahnya ke mana? Arahnya di sini, ke arah sumbu T ya. Arah sumbu X positif ya. Tuh. Nah, ini. Itu ya.
Nah, seperti itu, Dek. Ya, itu ya contoh soal yang ingin Mas bahas. Loh, ini kenapa pindah ke sini ya? Nah, seperti itu. Nah, silakan dicatat dulu, pahami dulu. Ya, ini agak Mas pindahkan dulu ke atas, ya. Oke, nah, ini ya. Oke, nah, ini ya. Yang berikutnya kita akan bahas di sini ya. Hmm, ini kita akan bahas yang namanya hukum Faraday, ya. Ya, kita kita sebenarnya cosplay menjadi anak SMA lah istilahnya, Dek. Gitu ya. Tapi dengan materi yang lebih dalam. Gitu. Ini ya, yang berikutnya ini ada istilahnya induksi elektromagnetik. Ya. Nah ini, tuh ya. Tuh. Nah, tuh. Nah, kalau bicara induksi elektromagnetik, kamu harus ingat yang namanya percobaan Faraday atau hukum Faraday ya. Nah, ini. Tuh. Nah, nah, percobaannya bagaimana? Eksperimennya. Nah, jadi misalnya kita punya ini dulu. Nah, ini percobaannya ya. Nah, ini. Tuh. Ini ya. Nah, ini katakanlah kita punya suatu daerah, daerah di dalam kotak merah ini, di mana arah medan magnetnya nah, medan magnetnya masuk gitu katakanlah ya. Nah, ini arah medan magnetnya masuk. Nah, maka di sini, ini ya, saya letakkan di sini sebuah rangkaian, gitu ya, gitu ya, tuh, ini saya dari rangkaian ini deh, saya itu bisa lakukan banyak hal, gitu ya. Nah, yang pertama, bagaimana kalau misalkan saya tarik ini, ya, tarik ini itu ke kanan. Nah, ini ya. Kalau saya tarik ke kanan, itu nanti kan jadinya seperti ini. Ini ya, ini. Ini akan menjadi seperti ini. Hmm. Itu ya, geser ke situ dia. Nah, gitu ya. Nah, berarti ada satu, dia kan awalnya di sini. Nah, gitu ya, bergerak ke sana. Ternyata apa? Ternyata menurut percobaan Faraday itu di sini, maka ditariknya ini ada hambatan di sini ya. Maka ditariknya suatu rangkaian listrik di sini itu menimbulkan arus di sekitarnya. Gitu ya. Jadi dia itu akan timbul arus. Nah, dia bergerak arusnya ke sini. Nah, ini ya, dia timbul arus, gitu ya. Nah, ini ke sana, dia timbul arus, gitu ya. Nah, itu deh. Sama juga sekarang, kalau misalkan sekarang yang ingin saya tarik itu adalah ini. Yang ingin saya ini percobaan pertama ya, itu. Jadi timbul arus di sana. Nah, ini itu percobaan Faraday seperti itu. Nah, yang kedua bisa kita manipulasi lagi deh. Nah, yang ini sekarang. Ini, tuh ya. Ini yang sekarang saya tarik itu bukan 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 apa namanya? Eh, bukan biru-birunya, bukan rangkaiannya, tapi yang saya tarik itu adalah ini sekarang. Ini bukan ini. Nah, saya tarik sekarang daerah yang punya medan magnet di sini. Nah, itu ya. Ini saya tarik ke kiri. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Yang terjadi seperti ini. Ini ya. Ini itu. Nah, ini geser sedikit. Nah, gitu ya. Itu ya. Maka yang semula dia di sini, nah sekarang jadi di situ. Nah, yang terjadi itu adalah dengan ditariknya medan magnet ke sini, maka itu akan timbul arus juga. Nah, ini timbul arus. Nah, ini I,
I, I, ini I ke situ. Nah, gitu ya. Dia akan timbul arus listrik. Gitu. Gitu ya. Ini percobaan kedua. Nah, dari percobaan ketiga, ini ya, dari percobaan ketiga itu, dia itu tidak ditarik, tidak ditarik, tidak ditarik, ya, tidak digerakkan juga, eh, apa namanya, daerah yang ada medan magnetnya, tapi sekarang bagaimana kalau misalkan ini saya tingkatkan, ini ya, ditingkatkan B-nya. Nah, itu. Bagaimana, bagaimana kalau B saya tingkatkan? Ternyata kalau B saya tingkatkan, maka di sini timbul arus juga. Nah, itu ya, timbul arus. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Nah, apa yang bisa kita katakan di sini? Gitu ya. Itu. Nah, ini. Bahwa nanti ide Faraday itu, ya, ide Faraday itu mengatakan, ya, dia itu mempunyai inspirasi yang sangat menarik ya, bahwa ini berubahnya medan magnet, gitu ya, itu berubahnya medan magnet itu dapat menginduksi, menginduksi ya, atau menghasilkan medan listrik. Nah, itu adalah ide dari Faraday, gitu ya. Nah, ini tuh, tuh, tuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang ini. Nah, ini kan cerita eksperimen ya. Nah, itu. Nah, ini. Yang saat ya tentu saja di sini nanti ini kita bisa menjelaskan kenapa ini terjadi, ya. Kita akan ceritakan secara matematika, gitu ya, fenomena ini yang terjadi di Imron, gitu ya. Jadi kita tidak boleh alergi sama matematik, gitu. Itu ya. Kalau ada mata kuliah yang fisika gak ada matematiknya, itu fisika fisika bodong itu namanya, itu ya. Nah, fisika jurusan fisika yang benar itu ada matematisnya. Nah, bagaimana? Nah, karena kenapa? Matematis itu bahasa, bahasa untuk menjelaskan bahasa fisis, bahasa alam. Nah, kalau ini fisisnya ini. Nah, kalau kita cuma ini doang, oh ada buktinya, emang doang. Iya betul, ini fakta, fakta eksperimen. Tapi bagaimana cara kita jelaskannya? Itu dengan matematik, ya. Sama kalau kita ke kota lain, nah, bahasanya bahasa apa? Ke Gresik, bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu. Nah, itu ya. Nah, induksi listrik yang terjadi, gitu ya. Nah, di sini kita bisa bisa jelaskan dulu dari eksperimen yang kedua, ya. Yang kedua di situ itu dia itu menjelaskan bahwa adanya perubahan flux di sana, gitu ya. Terus induksi induksi medan listriknya di mana? Ya dari arus listriknya itu sendiri, gitu ya. Karena GGL itu kan berkaitan dengan arus listrik. Jadi, dia induksi listrik yang di sini kita dari induksi listrik yang di sini kita bisa hitung GGL listrik yang terjadi pada eksperimen yang kedua, gitu ya. Jadi misalkan saja ya GGL ini, nah ini ya, ini itu kan tadi definisinya itu adalah min, ya. Jadi ada, kalau dari sini ya, itu kan berarti kan ada perubahan arus yang terjadi. Nah, di sini kan berarti bisa kita tuliskan, gitu ya, secara empiris ini integral E dot dl sama dengan minus perubahan flux dibagi perubahan waktu. Ya, dV per dt itu adalah perubahan flux, gitu ya. Nah, ini suku yang kanan ini adalah perubahan flux. Gitu. Tuh, tuh ya. Nah, ini tuh ya perubahan flux yang terjadi. Nah, gitu ya. Nah, karena itu ya kan ya, karena daerahnya berkurang kan. Semula dia semula dia segini. Nah, ini sekarang jadi seperti ini. Nah, ini jadi lebih kecil. Itu ada perubahan flux di sana. Itu ya. Nah, lalu medan listriknya di sini, berarti itu artinya medan listrik yang menembus suatu daerah yang ada di sini. Nah, ini DL gitu ya. Nah, ini itu. Sehingga dia timbul arus listrik di sana. Gitu ya. Dan sumber arusnya dari mana? Ini sumber arusnya. Karena GGL itu kan arus dikalikan hambatan rumusnya. I dikalikan R. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita mengatakan di sini perubahan flux di sini dV dt itu adalah perubahan
perubahan area ini menjadi ini, menghasilkan sebuah arus I di sini, ya, ini I di sini, akibat IDL ini, dan medan listrik yang dihasilkan itu adalah medan listrik yang terinduksi di sekitar-sekitarnya di sini. Nah, DL itu kan panjangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Oke, tuh. Nah, kita ingat lagi deh, Imro, bahwa flux itu juga bisa kita, flux ini flux apa masalahnya? Fluxnya tentu saja flux magnet, karena ini berkaitan dengan medan magnet, gitu ya. Jadi bedakan mana penyebab, mana akibat. Penyebabnya medan magnet, akibatnya induksi medan listrik di sekitarnya. Flux itu kan gini, integral B dot dA kan. Nah, jadi kalau kita libatkan di sini, ini ya, kalau kita libatkan persamaan ini, maka ini akan menjadi, ini kan integral E dot dl, gitu ya. Nah, ini min. Ini kan ada d per dt ya, masukkan ke sini. Berarti ini integral, ya, do B. Nah, ini jadi do ya. Nah, untuk menjelaskan bahwa dia itu B-nya itu bisa bergantung lebih dari satu variabel, gitu ya. Itu seperti ini. Nah, kita ingat ya bahwa bahwa apa? Bahwa ini itu bisa kita kaitkan dengan teorema Stokes, gitu ya. Nah, ini teorema Stokes. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Teorema Stokes itu mengatakan bagaimana di Ibro. Jadi kalau saya punya ini, integral E dot dl, itu kan sama dengan, jadi kalau kita ingin menghitung total medan listrik yang ada di pinggiran-pinggirannya itu dapat kita kalkulasi dengan menghitung, menghitung apa? Menghitung putaran medan listrik di sekitar, ya, luasan A. Itu ya, itu bahasanya. Artinya kalau begitu, ini bisa kita tuliskan seperti ini, deh. Ini jadinya rotasi E, nah, itu ya, dot dA, ini sama dengan minus, nah, ini ya, do B dot T dot dA. Itu ya. Nah, ini sama-sama ada integralnya. Sama-sama ada integralnya. Sama-sama bekerja pada elemen dA. Artinya dalamnya ini kan bisa kita ambil, ini kan sama dengan ini. Nah, berarti rotasi E itu sama dengan minus dV dt. Artinya, maka bisa kita simpulkan ya, rotasi E di sini sama dengan minus dV dot T. Nah, tahu dari mana ini? Ya dari konsekuensi dari bagian integrannya tadi. Nah, dalam integran ini kan ada rotasi E, dot dA. Ini min dot B dot T. Artinya di dalamnya itu harus sama. Gitu ya. Secara logika matematis kan seperti itu, deh, bro. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini adalah persamaan yang menceritakan tentang hukum Faraday. Gitu ya. Nah, itu hukum Faraday. Ya, hukum Faraday nanti ini juga terinclude dalam persamaan Maxwell. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini adalah hukum Faraday. Gitu. Nah, ini. Gitu ya. Ini menjelaskan pada eksperimen 2 tadi, deh, Imron. Apa yang bisa kita katakan di sini? Gitu ya. Ya. Ini, kalau kamu baca, ini ada do B do T. Apa artinya do B do T itu? Nah, coba dibaca. Nah, Mas dibaca Mas, do B do T. Bukan, itu mengeja namanya, bukan membaca. Membaca persamaan beda dengan mengeja. Membaca persamaan itu di situ artinya do, ada do per do T. Do per do T itu adalah perubahan dalam waktu, ya. Siapa yang berubah? B-nya. Nah, berarti perubahan B, ya, jadi ini menceritakan perubahan W, perubahan B, ya, perubahan medan magnet dalam selang waktu tertentu, dalam dalam waktu itu dapat menghasilkan medan listrik, ya, medan listrik di sekitarnya. Nah, ya, gitu, gitu ya. Nanti kalau di ujian kamu bisa jawab. Nah, saya tanya nanti itu di ujian persamaan Maxwell. Nah, ini untuk Faraday itu terangkum dalam persamaan Maxwell, gitu ya. Nah, itu. Jadi perubahan perubahan medan magnet dalam sekian detik dapat menginduksikan medan listrik di sekitarnya. Gitu ya. Nah, seperti itu, deh. Tuh. Nah, itu. Hmm. Tuh.
Itu ya. Dan banyak banget ya aplikasinya ya. Banyak banget aplikasinya kalau kita bicara. Karena kalau kita lihat rumus-rumus di SMA itu, rumus GGL itu banyak akibat perubahan flux. Nah, jadi perubahan flux itu di sini tidak hanya disebabkan karena apa namanya berubahnya apa namanya berubahnya luasannya saja. Ini kan berubah luasan di Imro. Jadi ya, ini berubah luasan. Ini ini juga berubah luasan. Ini jadi di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan luasnya nggak berubah. Kan dia kan hanya B-nya saja ditingkatkan. Apakah dia tetap menghasilkan arus? Secara eksperimen, iya. Tapi apa penyebabnya? Kan luasnya tetap. Ini kan luasnya tetap. Yang berubah kan B-nya saja yang saya tingkatkan. Nah, itu juga bisa kita bahas di situ, Dek. Nah, dari eksperimen 3 itu adalah perubahan flux akibat perubahan medan magnet. Jadi sumbernya sumbernya GGL itu tidak hanya berubahnya luas, gitu kan ya. Kan kalau kita rumuskan gini, min dv dt gini kan. Nah ini, tapi di sini min d dt, v-nya itu kan tadi integral b dot dA. Jadi di sini sumbernya itu kalau kita bicara perubahan luas ke Ibro, perubahan luas itu yang ini, dA ini, yaitu pada eksperimen satu ini dan eksperimen 2 di sini. Ini berubah kan luasnya, gitu. Nah, sekarang itu ternyata berubahnya itu juga tidak hanya karena dA, tapi bisa juga karena B, gitu ya. Nah, B-nya juga bisa berubah. Katanya di sini ini bisa kena ini main masuk gitu ya. Ini do B dot T dot DA ini. Jadi diferensialnya kena kepada B gitu ya. Tuh, seperti itu. Kenapa? Karena ini B-nya itu berubah, berubah tiap waktu. Nah, gitu ya. Tuh, seperti itu. Oh iya, sih, sih. Nah, ya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, seperti itulah. Oke, sebentar. Nah, coba kalau kita lihat lagi ya hukum Faraday ini ya. Nah, ini itu. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalkan dalam sistem ini medan magnetnya tetap atau statis gitu ya. Nah, ini kalau misalkan medan magnetnya itu tetap gitu ya. Kalau sesuatu yang tetap ada perubahan nggak? Nggak ada dong. Berarti di sini kalau nggak ada perubahan, berarti do B do T-nya nol. Berarti kan do per do T kan variabel perubahan, perubahan B kan perubahannya nggak ada. Kalau misalkan dB dt-nya nol, berarti dari sini rotasi E-nya itu juga nol. Nah, ini gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan rotasi E-nya nol, ini kan kembali ke aturan yang lama itu, yang kita pernah bahas dulu itu. Integral E dot dl di sini itu sama dengan nol, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita bahas. Nah, itu ya. Tuh. Oke, catat dulu deh. Ya, komparatif. Oke, sebentar ya. Sabar.
Oke, nah ini ya. Oke, kita punya latihan soal di sini misalkan. Ya, tuh, sebentar. Oke, nah kita coba satu soal dulu ya. Sebentar, saya pilih. Iya, nah kita misalkan punya solenoida panjang ya. Ini, gitu ya. Nah, berjari-jari A, gitu ya. Ah, gini, berjari-jari R lah. Ini ya. Nah, diberikan ya, atau kita masukkan ya, diberikan arus bolak-balik gitu ya. Ini ya. Nah, sehingga kita punya ya, medan magnet B-nya itu menghasilkan ini. Nah, B fungsi waktu ya. B nol cos omega T Z. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, sebuah ini ya, saya taruh ya, sebuah loop melingkar itu berjari-jari R per 2 gitu ya, dan hambatan hambatannya R. Oh, sama-sama R nih, dengan R lah ya. Jari-jarinya A gitu ya. Nah, ini. Nah, itu diletakkan ya di dalam solenoida ya, dan sepusat ya, dan sepusat dengannya. Nah, pertanyaannya tentukan ya, tentukan harus induksi gitu ya, dalam loop. Ya, tuh. Itu ya. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Nah, coba kita modelkan dulu ya, bagaimana bentuknya. Ini solenoida kan seperti ini deh. Ya, ini kan. Nah, kita gambarkan solenoida sebentar. Ini ya. Jadi di dalamnya itu dililitkan sebuah loop ya. Nih, ini solenoidanya deh. Ini ya. Tuh, solenoida ini berjari-jari A, gitu ya. Ini jari-jarinya A, dan di dalamnya itu ditaruh sebuah loop melingkar ya. Berjari-jari A per 2 harusnya, bukan R per 2 ya. Nah ini, nah ini. Tuh, ini ya.
Ini jari-jarinya lebih kecil ya. Di sini A per 2. Nah, gitu ya. Tuh. Dan hambatannya R gitu ya. Nah, itu hambatannya R. Ini. Tuh. Tentukan arus yang induksi di dalam loop gitu ya. Nah, itu. Ya, kalau kita mau bicara induksi, ya berarti kamu harus tentukan dulu berapa fluxnya. Nah, flux yang menembus itu, flux magnetnya itu ya. Ini, berarti kan integral B dot dA ya. Itu. Itu. B-nya, nah, dA-nya itu apa? dA-nya itu yang luasannya tadi. Nah, ini B-nya itu luasan. Berarti ini bisa keluarkan saja ya. B, dA ya. Nah, gini kan. B-nya itu apa tadi? B-nya itu ini. Itu ya. B0 cos omega T itu ya. Nah, dA-nya itu pada arah Z. Nah, gini jadi Z dot Z. Nah, B-nya itu pada arah Z, gitu ya. Nah, di mana B-nya B-nya ini kan tadi kan B0 cos omega T ya. Nah, BA-nya juga pada arah Z, itu ya. Tapi di sini jadinya B0 cos omega T, nah dikalikan luas. Nah, luasnya itu apa? Luasnya itu adalah luas loopnya tadi, yang bentuknya lingkaran itu tadi. Yaitu luasnya itu kan, ini ya, luasnya ini kan pi dikalikan jari-jari. Jari-jari kan A per 2 pangkat 2 ya. Nah, itu. Jari-jarinya kan A per 2 gitu. Nah, itu berarti di sini pi dikalikan A per 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini pi B0 cos omega T A per 2. Berarti kan A kuadrat per 4 ya. Nah, ini ya. Itu adalah flux magnetnya. Gitu ya. Nah, terus GGL-nya gimana, Mas? Nah, iya, yang berikutnya kita hitung ini, Dek. Yang namanya GGL. GGL listrik. Ya, GGL listrik ya. GGL itu kan rumusnya ini. In perubahan flux ini bagi perubahan waktu. Waktu ini kita turunkan terhadap T. Makanya nggak ada kaitannya sama T, kita keluarkan aja. Ini minus T ya. T A kuadrat B0 per 4. Ini D per dt dari cos omega T. Turunan cos kan min sin. Yang nempel sama omega T, tadi adalah omega. Omeganya pindah ke depan. Dan di sini min P omega A kuadrat B0 per 4 ya. Turunan cos itu kan adalah min sin kan. B ya. Kalau kita kalikan itu, berarti GGL-nya P omega A kuadrat B0 per 4. Itu sin omega T. Gitu ya. Tuh. Nah, arusnya bagaimana? Ya, arusnya ya mudah saja kalau kita bicara arus ya. Nah, itu arus listrik. Nah, ini itu cukup ohm ya. Berarti arus sebagai fungsi waktu itu adalah GGL-nya itu dibagi dengan R-nya. Tapi variabel ini dibagi dengan R aja. Tapi itu tadi Pi omega A kuadrat B0 sin omega T per 4R. Tuh, seperti itu ya. Itu adalah apa namanya, arus listrik yang terinduksi. Jadi arus listriknya pun sebagai fungsi waktu di sana ya. Nah, seperti itu. Oke, oke, bisa dicatat dulu.
Oke ya. Nah, seperti itulah. Itu ya. Jadi itu contohnya ya. Yang pertama kita bahas hukum Faraday. Nah, itu ya. Yang kedua kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan hukum Faraday itu sendiri. Nah, oke. Coba kita bahas ya apa yang sudah kita hasilkan sejauh ini di Imron. Gitu ya. Nah, ini. Jadi semua persamaannya itu kita rangkum dengan satu persamaan, gitu ya. Nah, namanya itu adalah persamaan Maxwell. Ini ya. Ini, ini. Itu. Nah, persamaan Maxwell itu adalah empat persamaan yang sudah kita pelajari itu, Dek. Tapi dengan sedikit modifikasi, Dek. Nah, jadi empat persamaan itu adalah ini dulu. Nah, itu ya. Pertama, kita kaji dulu yang namanya keadaan sebelum Maxwell, gitu ya. Jadi sebelum Maxwell memodifikasi, gitu ya. Ingat, ada apa saja persamaan yang kita dapat, Dek. Nah, sebelum UTS, kita sudah belajar ini kan, divergensi E itu sama dengan rho per epsilon nol ya. Nah, ini yang kemudian nanti ini kita kenal dengan yang namanya hukum hukum Gauss ya. Nah, itu kita kenal itu. Nah, yang kedua, Dek, ini ada divergensi B itu sama dengan nol. Ini ya. Nah, yang pertama itu bercerita tentang apa, Dek? Divergensi E sama dengan rho per epsilon nol. Jadi itu bercerita tentang divergensi apa penyebaran medan listrik dalam ruang itu setara dengan rapat muatannya, rho-nya itu. Itu ya. Yang kedua ini yang pertama ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini sudah kita bahas kemarin ya, pas di pertemuan kemarin, divergensi B sama dengan nol. Itu ya, kamu cerita bahwa ini apa? Medan magnet itu tak terdivergensi. Gitu ya. Jadi itu bercerita tentang tidak terdivergensinya medan magnet. Jadi kamu harus bisa jelaskan di dalam ujian. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga, itu sudah kita bahas kemarin. Yang ketiga ini, kita bahas hari ini. Nah, apa itu? Ini rotasi E sama dengan min do P do do T. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama hukum Faraday. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu bercerita tentang berubahnya medan magnet dapat menginduksikan medan listrik di sekitarnya. Nah, ini ya. Ini. Yang keempat. Nah, ini kita bahas kemarin ya. Nah, ini rotasi B itu sama dengan mu 0 G, gitu ya. Gitu. Ini bercerita tentang hukum Ampere, gitu ya. Nah, hukum Ampere itu kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, nanti itu kalau misalkan kita ada apa kita misalkan ada sumber berarus pada suatu permukaan, maka kita dapat menghitung medan magnet di sekitar permukaan itu, ya, di dalam permukaan yang terbungkus itu, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Tapi ini sebelum Maxwell, tentu saja ya. Nah, ini. Nah, dan ini bukan pertama Maxwell, kontribusi Maxwell di sini belum ada di situ ya. Nah, ini. Nah, jadi pada saat ini si Maxwell itu masih mengerjakan pekerjaannya, gitu ya. Itu, itu. Oke. Nah, jadi nanti ini kalau misalkan kita apa namanya kerjakan dari persamaan Max ini, gitu ya, itu masih belum mengatasi suatu permasalahan yang namanya arus perpindahan, gitu ya. Itu. Nah, itu. Oke. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, jadi itu cerita dulu. Kalau ada sebelum Maxwell, berarti ada ketika sudah Maxwell dong. Berarti ada kontribusi Maxwell dong. Apa yang dia perbaiki? Apa yang Maxwell perbaiki sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, jadi pertama, masalahnya dulu itu apa? Jadi, masalah itu adalah ini itu belum belum menjelaskan bagaimana permasalahan untuk hukum Ampere. Jadi, problemnya itu di mana? Problemnya itu adalah di masalah ini. Itu masalah. Itu ya. Jadi, permasalahan ini yang kemudian kita sebut ini bisa kita transformasi menjadi bentuk integral ini B dot dl itu kan sama dengan mu 0 di enclosed terlingkupi
masalah ini belum bisa menceritakan untuk kasus ini ya. Ini permasalahannya, jadi problemnya ya. Nah, ini problemnya belum bisa gitu ya menjelaskan keadaan gitu ya arus non steady gitu ya, tidak mantap gitu ya. Gitu. Ada keadaan tidak tunak gitu ya, tidak tunak gitu. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi permasalahannya itu adalah di masalah berempat itu. Nah, gitu ya, gitu. Nah, ini misalnya, nah contoh problemnya itu gini. Nah, jadi ini gitu ya, kalau kita misalkan punya suatu rangkaian ini, kita punya baterai ya. Nah, ini baterai dengan muatan positif negatif. Nah, ini kemudian pada baterai ini kita taruh di sana sebuah kapasitor. Ini ya, gitu. Nah, kemudian di sini itu kita taruh ya. Nah, ini terus gini. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu kapasitor. Dan tentu saja di sini timbul arus dong. Nah, dia ini plus, ini minus ya. Ini timbul arus ya. Nah, muter ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Gitu. Itu ya. Nah, ini. Pertanyaannya adalah di sini, ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan arus itu yang semula ada di sini menjadi di sini? Itu pertanyaannya. Ini jadi di sini. Kok bisa? Padahal di sini kan kosong, gitu ya. Itu kan kosong kapasitornya. Itu pertanyaannya. Jadi meskipun meskipun kalau kamu di sini bungkus di sini dengan suatu amperian loop di sini, maka di sini I yang terlingkupi itu nol. Nah, nggak mungkin dong. Padahal faktanya arus bisa sampai di sini, gitu. Nah, itu ya. Nah, itu permasalahannya. Itu. Oke. Nah, ini bisa masih menjadi sebuah problem di situ. Nah, bagaimana cara kita eh, menyelesaikannya di sini? Gitu ya. Itu masalahnya. Gitu ya. Maka di sini ada kontribusi yang dilakukan oleh si Maxwell. Gitu ya. Jadi ini kita bahas setelah Maxwell. Gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya, nah, bagaimana Maxwell mengatasi permasalahan arus perpindahan, ya, pergeseran, ya, displacement current. Nah, itu ya, arus pergeseran itu arus yang dari sini nih. Nah, di sini ya, itu kan bolong di situ, gitu ya. Nah, itu. Jadi, kalau jadi ini bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bahwa arus itu harus bersifat kontinu, gitu ya, harus bersifat berlanjut, bersifat kontinu, gitu ya, kontinu di daerah pergeseran tersebut, gitu ya. Itu. Di mana itu? Di sini. Nah, di sini pasti ada medan listriknya dong. Nah, medan listriknya kan ke sana kan. Nah, di sini ya, ada medan listriknya gitu. Nah, itu ya, ada medan listriknya. Nah, maka nanti persamaan Maxwell yang di keempat ini harus mencakup medan listriknya juga, gitu ya. Jadi, kita kalau ini kita harus jamin ini dia bersifat kontinu, maka dia harus memenuhi yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, ya, divergensi C itu sama dengan min do rho do T. Nah, inilah yang kita harus terapkan nanti persamaan kontinui kontinuitas gitu ya. Kontinu itu berlanjut artinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita terapkan rho-nya ini, rho di sini itu dari penetapan Maxwell yang pertama. Rho itu kan tadi kan epsilon nol divergensi E. Nah, gitu ya. Jadi persamaan nomor satu di sini. Gitu ya. Maka dari sini divergensi G itu sama dengan ya min epsilon nol gitu ya. Keluarkan saja
atau masukkan ya. Ini tuh, ini min do per, aduh, minus do per do T, ini epsilon nol divergensi E. Nah, gitu ya. Atau bisa kita tuliskan di sini bersama dengan min divergensi gitu ya dari epsilon nol gitu ya do E do T. Jadi variabel waktunya itu kita kerjakan di sini. Nah, kenakan ke sini. Ya, tuh, tuh divergensinya kita keluarkan. Itu ya. Nah, seperti itu. Tuh. Nah, ini. Tuh ya. Nah, sehingga di sini bisa tuliskan J di sini itu adalah ini, Dek. Tuh ya. J di sini adalah ini. Nah, ini kan epsilon nol divergensi E divergensi T. Nah, artinya di sini secara umum ya. Nah, ini kan divergensi J tadi sama dengan ini. Nah, itu berarti di sini bisa kita katakan bahwa rapat arus C itu sama dengan epsilon nol do E do do T. Nah, itu ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi ini itu. Nah, jadi yang di sini itu, ini kita sebut dengan eh, J, J, D. Nah, JD itu apa? Nah, rapat arus J for displacement. Jadi D itu displacement istilahnya, pergeseran, gitu ya. Nah, itu arus pergeseran, gitu ya. Jadi ini memberikan kontribusi arus pergeseran dan sesuai dengan prediksi kita. Nah, di sini ini kan tadi kan sudah saya ceritakan ya. Di sini kan ada medan listriknya ini. Nah, di sini E dan di sini sudah termaktub di sini ada variabel T-nya di sini, do E-nya di sini, do E do T. Nah, gitu ya. Jadi sekarang sekarang kalau di Imro lihat di situ, jadi persamaan Maxwell yang ada di sini tadi, ya persamaan Maxwell tadi, rotasi E tadi ini kan sama dengan mu nol J, ya. Maka sekarang J di sini itu ada dua kontribusi, gitu ya. Nah, J di sini harus ada apa? Harus ada J itu sendiri, ya. Rapat arus yang bersumber dari non pergeserannya J itu ditambahkan J displacement itu D. Gitu ya, harus harus diubah jadi ini, ada ketambahan kontribusi ini. Sehingga di sini kalau kita tuliskan ya, rotasi E ini mu nol, ini harusnya mu nol J plus JD, gitu ya. Maka di sini rotasi E, gitu ya. Di sini ada mu nol J tambahkan mu nol JD, gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya di sini kalau kita masukkan ya rotasi E itu sama dengan mu nol J tambahkan mu nol ini JD tadi kan, JD-nya tadi kalau di Imro lihat di sini kan ada JD-nya ya. Nah, JD-nya itu ini epsilon nol do E do T, jadi ya. Nah, itu epsilon nol do E do T, jadi ya. Jadi kalau di Imro lihat sekarang persamaan Maxwell-nya ini jadi persamaan itu berubah jadi seperti ini. Mana kontribusi Maxwell? Kontribusi Maxwell itu di sini, itu ya. Kontribusi Maxwell, itu ya. Itu kontribusi Maxwell ada di mana? Itu ya. Itu. Nah, itu. Jadi, persamaan Maxwell yang ada di sini, itu ya, itu bisa kita ubah di Imro. Ya, bisa kita tuliskan lagi. Nah, ini ya. Nah, bisa kita tulis jadi seperti ini sekarang. Ini ya. Nah, ini hukum Ampere yang di sini kita tuliskan lagi deh dengan nah ini ya. Yang ini yang keempat ini kita ubah. Ini ya. Ini yang keempat ini kita ubah. Ini ya. Ini rotasi B, itu ya. Ini mu nol J tambahkan mu nol epsilon nol do E do do T. Jadi ini berbicara tentang hukum Ampere ya setelah
perbaikan dari Maxwell. Jadi sebenarnya persamaan Maxwell itu, jadi si Maxwell itu enak, dia itu mengakui pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya seolah-olah milik dia, itu ya, uniknya Maxwell itu. Dan yang ini, empat-empat ini itu disebut dengan apa? Empat-empatnya ini disebut dengan persamaan Maxwell, gitu ya. Nah, itu deh. Itu. Nah, ini. Enak dia, cuma mengklaim pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Itu ya, jadi dia itu cuma ngasih kontribusi ini, empat-empatnya diklaim, gitu ya. Jadi ibaratkan eh, mau buat membuat roti. Nah, temannya di Imro beli tepungnya, temannya di Imro beli telurnya, temannya di Imro ininya. Mereka buat di Maxwell itu ngasih branding, oh ini namanya roti roti Alka gitu. Jadi dia cuma branding aja. Padahal yang buat-buat tuh dari kontribusi-kontribusi yang sebelum sebelumnya, gitu ya. Jadi seperti itulah apa namanya? Seperti itulah dunia ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, itu deh, itu ya. Oke, ya. Nah, silakan dipahami dulu. Saya kasih contoh soal lagi ya, biar kita hapus ini. Silakan dipahami dulu. Nanti saya keluarkan ya di ujian ini ya. Nah, bagaimana cerita Maxwell itu eh, dapat memperbaiki persamaan-persamaan yang ada di sini. Nah, gitu ya. Tuh, tuh. Oke, tuh ya. Nih, oke. Iya, saya kasih latihan soal ya. Nah, terakhir ini. Nih ya. Nah, ini saya punya tabung yang terpisah, Dik. Nah, ini ya. Ini. Ini ya. Ini saya misalkan ini sebuah silinder berjari-jari A gitu ya. Dan dia terpisah ini dek. Nah, terpisah sejauh D gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini ada rapat muatan positif, di sini negatif ya. Sigma itu rapat muatan. Jadi ada muatan positif, muatan negatif gitu. Nah, arusnya ngalir dek di sini dek. Arusnya ngalir dari sini, nah, sehingga dia bisa bergerak ke sini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di situ dia arus. Nah, di mana di sini pergeserannya itu sangat kecil sekali. Nah, ini ya. Ini D-nya itu. Gap-nya. Ini kan gap namanya. Celah, gitu ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya di sini, itu ya. Cari B di antara celah tersebut. Nah, ini ya. Di daerah S kurang dari A. Gitu ya. Maksudnya di dalam tabungnya. Jadi kalau kita buat seperti ini, Dek. Ini ya, saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini saya tulis di sini. Ini ya. Ini tuh kita disuruh mencari medan magnet di sini. Nah, ini ya. Nah, ini berjari-jari S gitu ya. Nah, kita ingin mencari di sana. Berapa medan magnet di situ? Nah, ini B-nya itu berapa? Itu ya, Dek, ya. Oke. Itu ya. Nah, ini. Oke.
ya. Jadi itu ini tuh adalah Amperian loop-nya. Nah, jadi pertanyaannya, arus yang di sini itu arus apa? Gitu ya. Nah, di sini itu arus yang terjadi di sini itu arus di sini itu arus displacement. ID enclose. Kalau sebelumnya kan hanya ini, ID enclose ya. Karena itu bercerita tentang arus yang terlingkupi yang non pergeseran. Nah, sekarang di sini itu bercerita tentang arus terlingkupi ya, terlingkupi di daerah pergeseran itu. Di daerah pergeseran, di daerah kosong, iya, di daerah celah, ya. Nah, itu. Kalau sebelumnya kan kita nggak bahas itu daerah celah itu. Maka nanti hukum ampere yang berkaitan dengan ini itu hukum ampere untuk celah itu sendiri deh. Itu integral B dot dl. Nah ini ya sama dengan mu not. Nah seperti itu. Nah Amperian loop-nya di mana? Amperian loop-nya itu ya itu ya ini tadi. Nah, Amperian loop-nya ya. Nah ini ya itu kebesaran ini, sorry, yang warna hitam itu ya. Di dalam itu Amperian loop-nya itu, nah segini ya. Ini jari-jarinya itu adalah apa namanya? Jari-jarinya itu adalah S gitu ya. Nah, itu tuh ya. Tapi nanti ini kelilingnya nanti kalau kamu kerjakan di sini deh. Nah, di sini ya. Jadi integral ini B-nya kamu keluarkan, integral DL. Nah, ini di DL close-nya kita kerjakan dulu. Ini mu nol. Jadi nanti ini kalau kamu lihat ya, rapat arus ini yang harus paham ya. Rapat arus di rapat arus di daerah ini JD ini daerah D enclose ini D, itu harus sama dengan ini ya, rapat arus di daerah D enclose itu ini ya, yang terlingkupi ini mili ampere yang loop di sini harus sama dengan rapat arus yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya itu apa? Arus yang arus I yang lewat pada jari-jari A ini ya. J itu rumusnya itu kan I dibagi A dibagi luasan yang terlingkupi kan. Nah, luasan yang terlingkupi. Nah, ini ya. Tapi I-nya itu milik ya. Ini I dibagi A. A itu luas yang sebenarnya. Ini kan berarti kan ini I D enclose ya. Dibagi luasnya, luas amperian loop-nya ini itu adalah pi S kuadrat. Ya, luas lingkaran. Ini I dibagi A. A itu luas yang sebenarnya. Luas yang sebenarnya itu yang mana? Luas sebenarnya itu luas yang ini. Berjari-jari A ini. Nah, ini ya, itu. Tapi ini jadi pi A kuadrat. Tapi dari sini, I D enclose ini bersama dengan pi-nya coret ya. Ini I dikalikan S kuadrat dibagi A pangkat 2, pangkat 2. Itu ya. Ini mu 0 I, berarti di sini S kuadrat per A kuadrat. Nah ini DL ini apa? DL-nya berarti di sini adalah, DL itu kan panjangnya kan? L itu kan panjang ini L. Berarti kelilingnya ini. Tapi di sini bercerita tentang keliling lingkaran. Gitu ya. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2ps miliknya lingkaran itu. Sehingga dari sini B dikalikan 2ps ini mu 0 I S kuadrat dibagi A kuadrat. Itu ya. Ini coret, coret. Tapi dari sini kita dapatkan ya, medan magnetnya di sini adalah itu ya. Itu adalah mu 0 ini ya, IS dibagi dengan ya 2pi A kuadrat. Arahnya pasti arahnya melingkar ya. Karena di sini medan magnetnya melingkar. Nah, inilah medan magnet yang kita dapatkan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi tadi itu kita sudah cerita tentang persamaan Maxwell dan sebagainya. Sebenarnya di sini babnya masih kurang ya. Sebenarnya masih kurang apa namanya induksi magnet yang lain ya. Itu belum pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa, kita skip aja. Energi energi magnetnya juga belum ada, tapi nggak masalah. Istilahnya ini sudah ujung lah istilahnya. Jadi selama kuliah medan AM dari awal sampai akhir itu istilahnya kurang lebih ya materinya itu sudah tercover ya bisa kita bilang 80% lah. 20%-nya itu
ada faktor potensial, induksi magnet, ya, akibat lilitan, itu belum pernah kita bahas, sama yang satunya itu induksi listrik. Tapi itu nggak usah salah apa. Ya, minimal 80% sudah kita bahas ya. Nah, nanti untuk ujiannya saya berikan kisi-kisi ya. Ujiannya jangan lupa tanggal saya tetapkan tanggal 19 ya, biar lebih agak lama gitu ya. Nanti boleh buka buku, bukan buka HP gitu ya. Kalau buka HP, hati-hati selesai gitu ya. Kalau buka HP udah selesai ya. Silakan ulang tahun depan. Itu aku yakin saya kamu jujur. Itu ya. Nanti kita jumpa lagi jam 15 jam 15 ya. Nah, jangan terlambat. Ini. Oke, terima kasih. Selamat asar untuk kita.